Oke, mulai ya. Kita mulai untuk ujian akhir semester Siti Aisyah ya. Kapasitor itu terdiri dari apa saja? Kapasitor. Terdiri dari dua plat yang berlawanan arah, Pak. Arah. Maksudnya apa perlawanan arah? Kalau bukan arah. Jenisnya apa? Cak mana, Pak? Mana ketehe? Kau yang tahu kapasitor itu tulis apa baik? Keramik kaca. Kau jelasin dulu kapasitor itu terdiri dari apa? Diisi bahan apa? Bahan-bahannya apa? Itu nah. Kapasitor itu berisi muatan. Muatan. Yang diisi dengan dielektrik. Ya loh. Apa dulu kapasitor itu terdiri dari apa dulu awalnya? Baru diisi. Kalau langsung diisi, Terdiri dari dua buah plat konduktor yang berlawanan arah, Pak. Arah atau muatan? Muatan. Muatan atau arah? Muatan yang berlawanan arah. Muatannya apa ya? Muatan platnya itu? Yang berisi dielektrik. Nah, muatan pelatnya itu apa ya? Muatan pelatnya itu? Kalau kau bilang dia punya dua buah pelat kapasitor itu terdiri dari pol yang punya muatan berlawanan. Keping Muatannya atau itu apa lembaran ya? pengantar listrik. Hah? Keping atau Muatannya lembaran itu apa ya? Muatan di dalam kapasitor di dua buah plat kapasitor tadi ada muatan. Muatannya itu apa baik? Muatannya bukan bahan pengisinya, beda dong. Muatan listrik pada plat tadi itu beda sama bahan pengisi. logam dan isolator. Astagfirullah, itu jenis. Muatan. Muatan positif dan negatif. Oke, jadi ada dua buah pelat, muatannya positif dan negatif. Nah, kemudian diisi dengan apa? Diisi Di antara dengan keduanya. dielektrik di tengahnya. Di tengahnya ada bahan dielektrik. Oke, bahan dielektriknya apa, Bay? Keramik, kaca, kertas, udara. Oke. Itu, Pak. Ya, sudah. Itu baru satu jawaban ya. Benar, 50 nilai kau. Nah, sekarang soal nomor 2. Ya. Apa yang dimaksud dengan dielektrik? Sejenis bahan isolator listrik, Pak. Yang tidak menghantarkan arus listrik. Terus? Bahan isolator listrik yang tidak menghantarkan arus listrik. Kalau bahan yang tidak menghantar arus listrik itu namanya isolator. Elektrik itu bukan isolator, beda dong. Bahan isolator listrik yang bisa memberikan polarisasi dengan cara menempatkan bahan dielektrik pada arus listrik, pada medan listrik. Pertanyaan aku, dielektrik itu apa? Dielektrik itu apa? Apa yang dimaksud dengan dielektrik? Kalau tadi itu menempatkan bahan dielektrik. Nah, sekarang aku tanya, apa yang dimaksud dengan dielektrik? Bukan jenis. Kalau jenis tadi kaca, udara, keramik, itu jenis. Sekarang apa yang dimaksud dengan bahan dielektrik? Bahan yang menyimpan energi listrik.
Baterai kalau baca nyimpan energi listrik itu bukan di elektrik. Baterai itu. Bahan isolator listrik yang dapat diberikan polarisasi dalam medan listrik, Pak. Tidak. Masa aku tuh definisi yang mudah malah langsung pening kalau pakai istilah-istilah yang pening gitu. Apa bahan elektrik itu? Bahan yang bersifat sebagai isolator listrik yang tidak akan ada arus listrik yang melalui bahan dielektrik. Ya itu pada saat dia bersifat sebagai isolator. Nah sekarang dia itu tidak hanya isolator, bahan elektrik itu ada dua sifat. Apa selanjutnya? Setelah jadi isolator ngapo dia? Isolator itu bahan yang isolator. Di elektrik itu bahan isolator yang memisahkan kedua plat atau lembar konduktor pada kapasitor. Itu pada saat dia sebagai isolator. Terus selanjutnya apa lagi? Itu kan bukan hanya isolator, bahan di elektrik itu ada fungsi. Bahan yang tidak memiliki daya antar arus listrik, Pak. Itu isolator, daya menghantarkan listrik. Nah, di elektrik itu bukan hanya isolator, tapi dia punya sifat yang lain. Sebagai semikonduktor. Semikonduktor lah lain lagi. Semikonduktor itu bukan lagi kapasitor, lah lain lagi cerita. Semikonduktor itu yang untuk buat bahan lain, bukan kapasitor. Dapat menghantarkan arus listrik jika mendapatkan daya dari luar atau konduktor. Sebagai konduktor. Yuk. Kenapa disebut dielektrik? Nah, kenapa dia disebut dielektrik? Tidak sepotong-sepotong. Di itu satu atau dua? Satu. Bahan yang membagi dua muatan listrik. Apa dielektrik itu? Bahan yang membagi dua muatan listrik, Pak. Kalau membagi dua muatan listrik, baterai ada muatan positif negatif. Kalau menghambat listrik saja itu isolator. Sekarang di elektrik apa? Elektrik. Di elektrik itu listrik, Pak.
Saya masih belum terjawab ini. Dua dielektrik itu dua muatan listrik. Jadi Anda tuh sepotong-sepotong, pening Pak aku. Di itu artinya dua, Pak. Elektrik itu artinya listrik. Jadi dua muatan listrik. Bukan itu. Salah kalau itu. Jadi tadi sudah benar, pada saat kondisi normal dia bersifat isolator. Nah, pada saat kondisi X dia menjadi X. Nah, itu. Jadi akibat X dia menjadi Y. Bisa nggak jawab? Bentar, Pak. Kalau nggak bisa, berarti setengah nilainya. Jangan, Pak. Mempunyai dua sifat elektralisasi, yaitu isolator dan konduktor. Jadi dia tidak sama seperti konduktor. Memang dia awalnya sebagai isolator, tapi ada pengaruh X, maka dia tidak menjadi konduktor, tapi dia menjadi sesuatu. Bukan konduktor murni, tapi menjadi sesuatu. Jadi apa dia? Bahan yang dapat berfungsi sebagai isolator maupun konduktor, yang mana jika pada konduktor saat menghantarkan listrik. Dia tidak sebagai konduktor, salah. Kalau bilang sebagai konduktor. Kalau sebagai isolator benar pada saat tidak ada kondisi pengaruh luar. Nah, sekarang jika dikasih apo, dia menjadi apo, bukan menjadi konduktor. Sebagai barang isolator, kalau misal ditaruh di medan listrik, terdapat kutub. Kesempatan terakhir, silakan Siti Esa, jawab. Kalau normal dia jadi isolator, kalau dikasih medan listrik jadi konduktor. Salah, bukan konduktor. Jadi apa? Bukan jadi, dia memang ada medan listrik. Tapi medan itu tuh menyebabkan dia jadi apa, bukan jadi konduktor. Terjadi apa di dalam elektrik itu? Baru 75 nilainya ini, belum 100 ini, baru 75 nih. Terjadi apa kalau dia kasih medan listrik? Bukan terjadi konduktor, tapi terjadi apa? Terjadi memiliki kutub. Kutub? Atau Maksudnya apa? polaritas. Terjadi kutub, maksudnya apa? Terjadi kutub tuh? Muatan positif bergerak menuju
kutub negatif medan listrik. Nah, Sedang muatan negatif bergerak pada arah yang berlawanan. nah, jadi begitu. Jadi ketika dia normal, dia isolator. Tapi ketika dia dikasih medan listrik, pengaruh luar, dia memisah. Jadi pengkutupan. Positif ke negatif, negatif ke positif. Jadi terjadi dua kutub, polarisasi namanya. Jadi terjadi polarisasi. Jadi medan listrik mengakibatkan dielektrik itu menjadi polarisasi, pengkutupan positif dan negatif. Itu baru benar. Ya. Jadi 50 nilainya. Jangan, Pak. Oh, jangan, sudah. 55 kalau jangan 50. Siti Aisyah ya. Iya, Ya, Pak. karena dia pertama ya saya kasih pemaafan ya, tapi kalau yang lain tidak, yang lain harus bisa jawab ya. Makasih, Pak. Yuk, habis Siti Aisyah, ada Rifki Zuhdi, ada Rifki Zuhdi. Ada, Pak. Ada ya? Iya, Pak. Sebentar ya. Nah, kalau yang kedua nih lah pintar ini. Mana budaknya? Rifki Zuhdi. Halo? Oh, Halo, iya, Pak. Rifki Zuhdi ada ya. Oke. Rifki, Iya, Pak. pertanyaannya Rifki. Umur kau berapa, Rifki? Masuk 20, Pak. Saya masih muda kau nih. Baru 20 tahun nih umur kau nih. Iya, Pak. Iyalah, aman lah berarti deh. Jadi nak 20 soal berarti. Nah, kalau umur kau 20 nih. Ya, Rifki ya. Rifki. Rifki, Iya, Pak. sekarang kapasitor itu ya. Ya. Bahan pengisinya apa, Bay? Kapasitor bahan isinya. Coba dulu, Pak. Bahan pengisi kapasitor itu apa, Bay? Yang kamu nyo. Hitung sampai 10. Gitu, Pak. 1, 2. Bahan elektrik, Pak. Bahan di elektrik, Pak. Elektrik itu apa baik bahannya? Bahan di elektrik yang ngisi kapasitor itu apa baik bahannya? Bahan elektrolit pada kapasitor. Tantalum ada yang cair tetapi ada yang padat. Ya apa dia bahannya apa, Cak? Yang padat, Gitu. yang lembek, yang itu bahannya apa nama bahannya? Tiga. Lembek, padat, itu bentuknya. Sekarang bahannya itu apa? Baju kau tuh banyak apa? Katun. Padat memang, tapi katun. Kau nih nggak ngerti. Bahan pengisi. Bahan-bahan di elektrik yang umum dikenal misalnya udara, vakum, keramik, gelas dan lain-lain, Pak. Apa tadi udara apa? Udara vakum. Apa masalah udara vakum tuh? Vakum. Penyedot debu itu udara vakum tuh. Vakum cleaner itu namanya. Apa dia udara vakum tuh? Ipan Jonas pasti tahu Ipan Jonas. Santai be Ipan Jonas, sama marah Ipan Jonas. Kayaknya kau jelit-jeliti Rifki kau tuh kujingok. Apa udara vakum tuh? Maksudnya apa udara vakum? Yang kau isep di rumah tuh, yang kau isep sehari-hari ini udara vakum bukan? Dia itu, Pak, yang apa? Udara vakum tuh definisi merupakan suatu kondisi udara atau gas di suatu situasi lingkungan tertentu di mana tekanan udara di bawah tekanan otomatis. Jadi maksudnya apa udara vakum itu apa maksudnya? Itu panjang dan kau tuh. Simpul ke ya, apa udara vakum tuh, Pak? Simpul ke Apa dia udara vakum tuh? Silikon, Pak. Hah? Halo? Gitu. Nah, tahu udara vakum beda tahu pening pala aku. Belum lagi keramik sama gelas. Ya kau tidak tahu pula keramik itu apa. Kau bilang ya keramik itu Qingming.
Ini Pak, udara yang sudah divakum, Iya, aku udara hampa, udara vakum itu apa maksudnya? Udara? udara hampa. Ya, maksudnya udara hampa itu apa maksudnya? Itu kan bahasa Inggrisnya vakum, bahasa Indonesia hampa. Apa maksudnya udara hampa itu? Tekanan yang lebih rendah, Tekanan apa? tekanan atmosfer. Jadi maksudnya apa udara vakum? Jadi maksudnya apa udara vakum? Tidak ada atmosfer dan tidak ada tekanan yang diberikan oleh molekul udara. Ya, jadi apa maksudnya udara vakum itu? Nah, gini aja lah, seandainya kau punya ban motor, di dalam ban motor kau tuh kau jadikan kondisinya udara vakum. Kalau kau buka klepnya, apa yang terjadi? Kati udara, Pak. Iya, kalau kau buka klepnya itu kan berhubungan dengan luar, apa yang terjadi? Apa meledak? Apa cak mana? Gas yang keluar, Pak. Hah? Kenapa? Gas yang keluar. Salah, kan vakum, tidak kati udara Yang dalam keluar. situ. Mana yang malah keluar? Itu kentut kalau yang keluar itu. Vakum, barang tidak kati udara di dalam itu. Kau buka, apa yang terjadi? Kalau di dalam banyak udara kau buka, kentut, keluar dia, bur. Nah sekarang barang itu di dalam tidak kati udara. Kau buka, apa yang terjadi? Vakum itu tidak ada udara dalam situ, hampa udara di dalam ruangan itu. Nah sekarang kau buka, apa yang terjadi? Udara kosong. Udara kosong, Pak. Iya, apa yang terjadi kalau aku buka? Kan kosong di dalam itu. Sekarang aku Iya. buka. Tutupnya, apa yang terjadi? Sehingga dia berhubungan dengan luar. Apa yang terjadi? Terbayang. Udara dari luar masuk ke ban. Nah, jadi yang luar itu kan ada udara, di dalam kan ada udara, yang luar Ya. masuk ke dalam. Ya. Itulah maksud udara vakum tuh. Dalam ruangan kapasitor itu tidak ada udara sama sekali, hampa udara. Jadi kapasitor itu dikosongkan udara di dalam situ. Itu namanya udara vakum tuh. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan keramik? Tadi kan 3 macam. Udara vakum, keramik, sama gelas. Apa yang masuk dengan bahan keramik tadi? Yang lain jangan ketawa-ketawa ya, kayak kamu lebih sarah lagi soalnya. Yang awal-awal ini masih mudah, 2 soal. Ya, yang ketiga ini kasih 3 soal, yang keempat 4 soal, yang kelima 5 soal. Berarti yang ke-20 20 soal. Siap-siap ya. Apa, Pak, tadi soalnya, Pak? Ulangi, Nah, Pak. aku ngomong. Kau tadi kan nyebutkan ada 3 macam pengisi di elektrik kapasitor. Pertama udara vakum, keramik, sama gelas. Coba Ya. jelaskan 3 kok Ya, itu betul. apa baik. Baru si kok yang kita jelaskan, baru udara vakum. Tahu, Keramik apa dia? Di gelas itu apa? Keramik adalah bahan padat yang terdiri dari senyawa anorganik dari logam dan logam atau metaloid yang terutama dimiliki oleh atomik dan kovalen. Jadi keramik itu banyak di mana? Yang bahasa muda bela, bahasa pasar. Keramik itu banyak di mana? Contohnya apa keramik itu? Kalau udara vakum tadi contohnya udara itu dikosongkan, Pak. Jadi ruangan itu tidak kata udara, namanya hampa udara. Oke. Kalau keramik contohnya apa? Banyak kita jenguk di lapangan keramik itu. Guci, Pak, atau keramik di rumah. Iya, dari bahan apa keramik itu dibuat, Wong?
Tanah liat, Pak. Tanah liat yang dikeringkan, dibakar menjadi keramik. Oke, Ya. satu. Kedua, gelas. Apa gelas? Nggak tahu kau gelas. Kaca, Pak. Nah, Iya, maksudnya tahu. cak mana kacau tuh? Diapain kacau tuh? Dibuat dari pasir yang dibakar, Pak. Yo, jadi dari bahan-bahan kaca itu bahan-bahan butiran-butiran serbuk kacau itu dicairkan, nah baru dicetak, jadilah kacau. Oke, nomor satu. Sekarang nomor dua. Apa beda kapasitor dengan resistor? Sri Wahyuni itu lagi di mana, Sri Wahyuni? Lagi di tempat apotik, Pak, numpang minta wifi, Pak. Iya, aku juga. Kau ini caknya di rumah sakit, begawe di rumah sakit. Aku pikir. Apotik, Pak. Di apotek, iya. Ya. Nah, aku Sri Wahyuni ini dokter ya. Oke, Rifki. Ya, Pak. Apa beda kapasitor dan tadi lupa aku tadi. Kapasitor dengan apa? Kapasitor. Nggak, beda kapasitor dengan apa tadi? Tiga kaki. Oh, beda antara Resistor. kapasitor dan Resistor. resistor ya. Oke, apa beda kapasitor dan resistor? Apa bedanya? Kapasitor 3 kaki, kalau resistor 2 kaki, Pak. Kapasitor berapa kaki? Kapasitor 3 kaki. Oh, kapasitor 3 kaki. Oke, terus resistor? 2 kaki, Pak. Alah, mana ada kapasitor 3 kaki? Kapasitor 3 kaki. Minuman kalau 3 kaki itu cap kaki 3. Kapasitor salah kalau 3 kaki. Sama deh nih, kapasitor dengan resistor itu sama-sama 2 kaki. Bukan berbeda kalau kakinya sama-sama 2. Yang berbeda apanya? Kau bilang kaki sama Kapasitor kan? 2 juga, Pak. Apa bedanya? Bukan samanya sekarang saya tanya. Apa bedanya? Bukan samanya. Kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Oke, kapasitor pacak menyimpan muatan. Kalau resistor? Menghemat arus, Pak, atau menghemat listrik. Oke, jadi beda kapasitor dan resistor apa dia? Bedanya? Kapasitor. Lah, kamu cuma disuruh ngulangin kata-kata kamu tuh lah. Kamu udah ngerti, siapa aku udah paham. Tadi kan sepotong-sepotong kau tuh ngomong. Sekarang beda kapasitor dan resistor apa dia? Kalau kapasitor itu untuk menyimpan, Pak. Menyimpan apa? Menyimpan muatan listrik. Oke, satu. Resistor? Menghambat Menghambat apa? arus listrik. Oke. Apalagi perbedaan antara kapasitor dan resistor? Baru masalah nyimpen dengan menghambat. Oke, selain itu apa lagi bedanya? Kalau kaki sama 2. Apalagi yang beda? Cincin warna, Pak. Nah, apa? Warnanya apa? Atau bentuknya itu. Ya ngapo? Jelas ke sama aku. Bentuknya, warnanya ngapo? Bentuk. Apa bedanya? Hah? Kalau kamu nonton YouTube kemarin ini soalnya saya ulangi sudah di YouTube kemarin ada soal ini. Berarti Anda nggak nonton YouTube kemarin yang saya share. Sudah saya share kan YouTube-nya kan? Ya, Arya Duta, Arya Danuarta, saya share nggak di YouTube yang kemarin? Sudah, soalnya Pak, mahasiswa sudah dikirim kelas kemarin. Palembang ya sudah. Iya. Ini dijawab oleh Ada. yang lanang, laki-laki yang jawab soal ini. Lupa siapa namanya. Dia tahu
Cincinnya tuh cak mano? Cincin kapasitor dengan cincin resistor tuh. Ya. Apa beda cincin? Kalau resistor ada cincin warna Pak untuk dia nilai dari resistor. Resistor mempunyai 4 cincin, kalau kapasitor cuma 1. Nah, bedanya di mana cincinnya? Selain sejumlahnya sikoknya 4, sikoknya 1, apa lagi beda di cincinnya? Anda nggak nonton YouTube itu. Maksud saya biar Anda tahu lah, saya ngejuk soal itu seperti itu gitu. Beda warna. Hah? Pertama tadi sikok muatan, menyimpan muatan, sikok menghambat Resistor. arus. Nah, sekarang cincinnya ada yang 4, ada yang 1. Nah, bedanya di mana lagi? Selain cincin yang 41 itu apa lagi bedanya? Resistor cincinnya warna-warni Pak. Kalau kapasitor? Cincinnya warna-warni. Kapasitor cincinnya warna-warni. Halo? Resistor Pak. Oke, kalau Resistor, kapasitor, resistor. kalau kapasitor cincinnya gimana kapasitor? Kalau kapasitor cincinnya mana? Kapasitor untuk Untuk apa? untuk mengetahui arah kutub. Kutub apa? Kutub negatif Pak. Oh, jadi kalau kapasitor itu adalah kutub negatif. Ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi pertama tadi ada yang nyimpen, ada yang menghambat, ada cincin 4, cincin 1, ada cincin itu menunjuk warna-warna, ada sikoknya 1 warna. Tapi kalau kapasitor itu menunjukkan cincin negatif. Oke ya. Oke, terjawab ya. Siapa nama kau? Rifki Zudi Pak. Rifki Zuhdi ya. Ya. Rifki Zuhdi, sebentar. Benar tak ini nama kau nih? Benar ini ya? Nomor 5 Pak. Ya, Nomor 3. Oh, nomor Ya, 5. 3 Pak. Tiara Tiga, Pak. Mutiasari nama kau ya? Nomor 3 Pak. Salah Pak. Salah. Jadi Rifki Zuhdi ya. Oke, Ya. sudah ya? Terima kasih Pak. Benar ya? Oke. Ya, Pak, benar. Nah, kita lanjutkan ke yang lain ya. Siapa ini? Muhammad Sapa Zauhair di Adinata ada? Halo? Ada, Pak. Ada. Halo, Pak. Ya, halo. Sudah siap belum? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah. Kalau sudah siap, kita sampai jumpa minggu depan ya. Silakan belajar dulu ya. Oke ya. Baik, Pak. Ya. Saya lihat Anda belum siap. Ya, oke. Semuanya kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk. Saya tutup ya. Iya Pak.